Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi wabarakatuh. dengan kami di konten obligasi. Obrolan liar nggak ada isi. Ya, masih bersama dengan kami berdua yang tidak sama sekali terkenal. Ya, bagaimana Bapak Khairul Anam hari ini, ada kabar apa? Ya, tadi saya habis podcast bersama Dr. Jen, penuh isi, penuh tips. Tapi kali ini saya kedatangan tamu yang nggak saya harapkan. Sebentar nih, perasaan tadi saya yang nanya. Oh iya, kenapa jadi, Anda nganggap saya tamu, ini konten kita dong. Saya biasa undang tamu. Oke, sekarang saya jadi ini ya, narsum ya. Nah, Oke. Tadi kan konten yang dengan isi. Nah, ini konten gak ada isinya. Oke, siap. Oke, pertanyaannya. Kamu mau nanya apa? Saya jawab. Ini kan minggu ini Liga Champions dimulai lagi nih. Ya, aduh, Liga Champions lagi. Liga Champions aja. Akhir pekan sudah inilah PL. Premier League. Sebentar, dengerin dulu. Kan Champions udah, terus Liga Eropa udah. Arsenal kok nggak ada? Itu di dua itu nggak ada. Level atas itu nggak usah banyak bertanding, jadi dia punya kelas sendiri. Oh, itu Tarkam. Ya, gitu suka lo. Nah, jadi bagaimana? Apakah masih ada asa untuk di 4 besar? Masih MU menang dong. loh kemarin MU menang loh. Enggak nanya, enggak bodo amat, mau menang mau kalah bodo amat. Kan saingannya MU semua WSM. Enggak peduli saya, enggak peduli. Sekarang saya nanya ya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama. Berapa ini? Bukan. Ini pertanyaan untuk kamu, bukan untuk Liga Champion. Ada hadiahnya enggak? Ada. Oke. Menikah dengan pertanyaan Anda itu kreatif dong. Tolong dong. Ini pertanyaan banyak sekali yang muncul di inbox saya, jadi harus saya tanyakan dari netizen. Jangan mempertanyakan sesuatu yang sudah pasti menang Anda. Loh, memang disetting begitu. Oh gitu. Wah, nggak Gitu. objektif ini. Oke ya. Pertanyaan pertama. Tahun berapa kamu menikah? Itu pertanyaan minggu lalu loh itu. Gak apa-apa, karena belum terjawab. Kamu belum terjawab. Itu semua fans saya tuh kecewa. Itu Adit kenapa nggak mau jawab gitu, sampai lempar-lempar uang gitu. Kita kan tidak pernah tahu kapan menikah, kapan mati, kapan dapat rezeki. Semua itu menikah rahasia. Itu direncanakan, Dit. Iya, ini ditonton banyak orang loh, didoakan loh. Saya Dit. benar direncanakan. Anda kan dulu merencanakan bukan sampai yang sekarang kan? Enak aja loh. Orang aja loh. Hei, jawab dulu. Jangan nanya saya nanya ini. Kapan kamu menikah? Tahun berapa? Udah tahun lah. Ini seperluas tahun. Ya kita tidak pernah tahu. Kalau mau ya bisa. Rencana, mau wes rencana. Loh, kalau rencana kan boleh manusia. Oh gitu, oke. Rencana berapa? Ya udah, rencana saya ya tahun ini apa tahun depan? Rencana secepatnya. Tahun ini apa tahun depan? Tahun ini, sebentar. Dompet mana? Hitung-hitungan dulu. Tahun ini apa tahun depan? Tinggal jawab aja. Ya, kalau nggak perlu resepsi bisa lah tahun ini. Udah. Tahun ini kita paksa lah. Saya ada stok banyak lah itu yang bisa. Oke, apa lagi? Ada pertanyaan apa lagi? Oke lah, jangan nanya yang pribadi lah, kasihan. Kan Anda menyerangin dari kemarin itu mulu. Pertanyaan kedua. Bagaimana ini? Di Cakramedika apa kesanmu sejauh ini? Sebentar nih. Kalau kesan dan pesan tuh kayak udah terakhir gitu loh. Iya, memang rencana saya begitu. Wah, bahaya ini. Enggak. Kesanmu bagaimana Cakramedika? Di menurut di isi kepalamu itu apa? Cakramedika ya. Kalau untuk yang saya rasakan mengingat saya sudah mengenal. Jangan dibagus-bagusin, ntar dilihat Pak Robi dibagus-bagusin biar halo Bapak Robi, Bapak Dwi. Yang jujur ya. Kamu tuh nggak pernah mau jujur. Kalau saya jujur nih, bener-bener jujur nih. Ya. Nggak di SP ya. Berarti dari kemana-mana bohong kamu ya. Kemarin kan sekarang jujur. Kemarin nggak ditanya. Oh, nggak ditanya. Ya. Lanjut. Nah, kalau jujur, Cakra ini harusnya lebih fokus untuk pengembangan SDM secara profesional. Siapa yang bilang? Kan Anda tanya saya. Oh iya. Gimana? Nggak, itu informasi dari kamu apa dari luar?
sebentar nih ya. Barusan Anda tanya saya kenapa Iya, Anda tiba-tiba iya, takutnya kamu informasi mengcopy lagi? orang loh, kan namanya plagiator kan banyak. Tidak dong, Oh, tidak ini dong. dari ini ya, dari kamu sendiri ya. Iya. Oke. Nah, kenapa saya bisa berkata begitu? Ini omsetnya udah gila loh. Wih, jangan Wes. ngomong omset dong, Dit, nggak enak. Buktinya setup ini tuh baru Jangan ini. Tuh, setup ini tuh nanti tanya, kalau nanya omset nanti nanya marketingnya siapa, kan saya nggak enak. Kamu tuh loh. Waduh. Oh, arahnya gitu dari tadi ya. Anda menanyakan terus dikembalikan lagi untuk membesarkan itu diri just Anda. kidding. Lanjut. Gimana? Nah, ya. Mengingat nih Cakra sudah mulai terkenal secara masif ya, secara nasional tuh karena bukan lagi slogan Go Nusantara, bukan lagi slogan, udah kayak ya internasional. Udah Nusantara, bukan lagi Go Nusantara, udah di Nusantara Cakra itu. Bahkan kalau ngomongin Cakra ya udah kayak cakrawala gitu, udah meluas gitu. Nah, jadi udah lagi bukan melakukan hal yang sifatnya ecek-ecek, ngambil yang kecil-kecil buat memperbesar nama, enggak, udah punya kelas ya. Udah punya kelas. Bahkan saya rasa ada beberapa orang yang wah, saya habis medical check up dari Cakra Medica nih, ada pride, bangga ya, ada bangga kebanggaan. ya. Saya rasa ada beberapa orang udah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah di sini, ini bisa nggak menjaga rasa pride itu dengan lebih profesional lagi, lebih konsisten, nggak lagi yaudahlah jalan aja, nggak gitu, lebih terkonsep. Bahkan seperti ini pun saya rasa hasil konsepan ini kan sekarang kan era sombong aku tahu ya Rambos sombong. Ya lanjut kan era sekarang tuh era informatif, era media massa, era multiverse, metaverse. Kalau multiverse itu terus tren ya. Ada first-nya lah ya. Iya, NFT itu wah keren sekali. NFC itol ya. Ya kan? Oke, lanjut. Iya, benar sih NFT itu. Nah, jadi udah harus melek seperti itu. Jadi lebih lihat lagi dunia luar itu seperti apa gitu. Jangan hanya apa ya bahasanya ya. Wah, jangan monoton gitu ya. Jadi inovasi itu harus lebih di. Jadi sebagai karyawan Cakra harus bangga itu ya. Jadi nggak hanya sekedar kerja buat nyari cuan doang. Ya, saya nyari cuan, tapi nyari cuan juga sih, Dit. Nyari cuan. Apalagi Anda anak sudah 3, istri nambah lagi sepertinya. Tapuk lambemu. Ya, gitu sih, Bro. Tapi ini ya, pikiranmu luar biasa ya. Out of the box. Ya. Bagus, bombastis, spektakuler. Saya nunggu punchline-nya nih. tapi tidak spektakuler niatmu masa depan. Nah, ini gimana saya sudah duga mengkomendasikan ini? Senjata Anda itu cuma itu aja, tidak ada lagi. Senjata Anda itu saja. Saya hanya menunggu di saat saya sudah tidak seperti itu, lalu Anda punya senjata apa lagi? Ini motivasi supaya kamu itu segera menikah, punya istri, punya anak, rezekimu ditambah. Kamu kenapa sih nggak menikah itu kenapa? Kamu nungguin apa? Duit kosong. Duit ada, kosong sih. Duit ada. Harta banyak, semuanya branded semuanya. Apa yang kamu tunggu? Yang Anda lihat hidupmu biar berkah gitu. Yang Anda lihat banyak tuh dari mana? Tolong dong. Ini biar meskipun sekarang udah jarang kasus. Ini promo biar cewek-cewek yang dulu tuh lihat kamu tuh luar biasa. Saya itu low profile, nggak perlu ditinggi-tinggikan. Kalau sudah ditetapkan jodohnya yang bisa menerima saya apa adanya, ya itu lebih baik daripada. Jodohmu sekarang siapa? Pacarmu sekarang siapa? Masih available. Masih available di sini. Masih kosong. Ya, bisa masih kosong. Masih jomblo nih, bener. Nggak jadi sama yang kemarin. Masih jomblo. Sebentar nih. Ini dilihat banyak orang ya. Anda jangan gosip yang aneh-aneh. Tolong Anda jangan makanya statusnya harus dijelaskan biar kerja itu enak, nyaman. Anda mau saya bongkar dulu Anda dengan siapa saja. Lanjut lagi. Jadi bagaimana Bapak Gubernur ke depannya Anda punya strategi apa untuk mengembangkan Cakra Medica ini? Jangan ngomong di sini dong, ini nggak enak. Ini nanti dilihat orang-orang banyak. Anda kan sekarang termasuk seorang leader di sini. Saya sekarang bertanya pada Anda loh. Komposer. Udahlah, jangan ngomongin yang berat-berat, ngomongin yang ringan-ringan aja sore ini. Ini hujan, ini mendung. Oh iya, ini hujan sekali.
Jadi bagi para manusia-manusia yang belum mempunyai pasangan, kalau hujan bikin itu sedih sekali. Dia nyerangnya di situ mulu ya teman-teman ya. Tidak ada kehangatan Benar. di dalam rumah itu. Amatir dingin, rasanya dingin. Dia cuma bisa ngerosting ke situ aja dia. Dia nggak punya senjata lain. Di situ saja. Kasihan. Makanya menikahlah. Oh, itu luar biasa. Saya sudah menikah, sudah merasakan dan dia sedang mencoba mengatakan itu di saat bahagia saja. Tapi saya yakin hubungan rumah tangga juga pasti ada hal-hal yang tidak ingin dikatakan di sini. Orang itu kalau menceritakan tuh yang bahagia. Yang sedih-sedih enggak usah. Biar nggak dilihat sama orang lain. Iya, gitu. benar itu benar. Ngomong-ngomong, Anda sebenarnya suruh pulang ini. Belum waktunya sih. Anda sekarang kan kalau pulang on time, nggak pernah main PS lagi sekarang. Pasti disuruh pulang sama istri Anda kan? Enggak lah, kalau main sama kamu aman loh, Dit. Kan kamu nggak macam-macam. Nek. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Waktu saya terbatas nih, banyak iklan-iklan yang nunggu di ini luar ini. Saya pusing nih ngatur jadwal ini. Padat banget soalnya. Oh iya. Pertanyaan nih, Anda kan sering sekali olahraga nih. Ya. Sepak bola, badminton, itu nggak dicariin istri Anda suruh pulang? Oh enggak dong, justru didukung 100%. Oh gitu, perasaan iya. Anda pernah nulis status nih? Apa? Status yang mana? Status itu ini follower saya. Anda kan itu apa namanya? Kalau lagi status yang mana? Selalu dicariin. Status yang mana? Status yang mana? Status yang mana? Sebentar, saya dari tadi tuh lagi terganggu dengan karpet ini. Yang mana? Ini karpet kok bisa L gini ya? Buruan, udah ini nggak ke syuting, ini nggak apa-apa. Saya penasaran loh. Gimana? Lanjutin, laki yang tadi. Iya, kalau Anda itu mau main sepak bola, selalu izin dulu. Jadi Anda itu suami yang apa ya bahasanya ya? Takut istri. Oh, enggak sih. Takut kalau minta maaf udah pasti dimaafkan. Lebih ke menghormati, bukan minta izin, menghormati. bukan takut, menghormati. Kan kita udah kerja sampai sore, terus tahu-tahu olahraga kan ya izin, ya wajar lah. Kamu belum punya istri, belum bisa merasakan. Iya. Tapi setakut apa sih Anda sama istri Anda? Hah? Setakut apa? Enggak takut. Nah, ini gantian merosting saya ini. Serangan balik, counter attack. Ya. Sudah mulai cerdas ini, mencuri ilmu saya. Enggak, kenapa Anda membanggakan diri Anda sendiri tadi? Iya dong. Loh, harus bangga dari diri sendiri. Kun antatas jamala. Itu ada lagunya itu. Jadilah dirimu sendiri, Dit. Jangan jadi orang lain. Benar. Pertanyaan ketiga. Gimana? Kamu itu banyak orang bilang mudi itu artinya mut-mutan. Oh, tapi kan muda-mudi kan. Diam dulu sekarang saya ngomong. Mut-mutan. Jadi kalau diajak ngobrol sama orang yang nggak dikenal itu diem, pura-pura nggak kenal. Itu kamu atau kamu lagi kerasukan, itu gimana? Tolong diceritakan. Ini banyak orang-orang yang bertanya Anda seperti itu. Anda udah 2 kali mempertanyakan pertanyaan di episode kemarin belum terjawab. Anda ini kekurangan informasi apa gimana? Kemarin belum terjawab. Loh, kan harus konsisten. Perasaan saya sudah menjawabnya, belum bisa disaksikan ya di sini. Enggak, dia belum jawab. Di-cut itu, diedit. Gimana? Dia kan editor. Kita itu harus bisa menempatkan posisi kita. Oh, jadi kamu kalau ngobrol sama orang nggak sepintar sama kamu nggak jawab gitu ya? Kenapa kau mengatakan sepintar? Tidak semua orang seperti itu loh. Lah, terus gimana? Alasanmu apa? Gini, setiap orang kan punya frekuensinya tersendiri. Emang radio frekuensi? Iya dong, frekuensi. Contoh, Anda dengan istri Anda. Istri saya mulu. Itu kan ada yang frekuensi. Lain kayak. Iya dong. Isinya Pak Cecep, isinya Dr. Iqbal kan banyak. Kenapa isiku isinya Mas Dwi banyak? Istri yang terima banyak nih. Saya baru tahu loh ini. Iya. Saya baru salah ngomong. Maksudnya isi yang lain kan banyak, Dit. Jangan isi gua mulu, asian di rumah. Iya, enggak itu kan kembali ke kamu, jangan nanya saya loh. Gini loh, setiap orang kan punya frekuensi. Contoh kita ngobrol nih. Kalau kita nggak punya frekuensi yang sama, channel ya. Iya, nggak akan sesuai. Berarti orang yang mengajak ngobrol kamu, kemudian kamu nggak respon, dia nggak satu channel, nggak satu frekuensi. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau berarti harus menyamakan frekuensi dulu baru bisa ngobrol gitu ya. Ribet sekali hidup Anda ya. Ribet ya. Begitu. Contoh ya, ada orang nih berada di posisi tertinggi gitu. Saya buat ngobrol susah sama orang ini. Ternyata begitu ngobrol, baru terciptalah sebuah sinergi.
Sini, langsung aduh. klik lah. Aduh ribet. Ada. Memahami dia itu ribet. Ada yang seperti itu. Begitu. Terus? Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena kita belum kenal sama orang. Oh, jadi kalau ketemu di luar nggak kenal nggak ngobrol gitu ya? Iya. Oh, beda loh. Saya nggak kenal saya ngajak. Anda kan ngobrol. SKSD. Terutama Itu kan pada wanita-wanita. Tuntutan sebuah apa namanya salesman tuh begitu harus kenal, Oh, harus iya, fleksibel. Anda kan salesman, saya kan tidak bukan kaku. salesman. Apa? Saya Iron Man. Oh iya. Saya Spiderman. Manusia Saya besi. Spiderman. Iron Man tuh setrika. Panas otakmu tuh, panas loh. Kacau. Iya, iya. Kalau Anda kan emang salesman, kemana-mana Anda menawarkan hati Anda pada wanita-wanita. Iya. Parah nih, kacau. Kamu gila kali ya. Itu proses mempengaruhi biar omongan kita itu diterima gitu. Iya. Namanya marketing itu kan. Tapi untuk saat ini saya tidak pernah terpengaruh pada Anda. Karena kamu nggak ada nilainya, Dit. Kamu sampah, Dit. Sampah kamu, Dit. Halo Bang Arnold. Ya. Oh, iya. Ya. Ini senior saya, Iya. Bang Arnold. Ini Bang Arnold dulunya kerja apa? Nggak usah ngomong Bang Arnold, ngomong kamu, ngomong Bang Arnold. Lanjut. Iya. Hei, dulu dia aktor loh, Arnold Schwarzenegger. Oke. Sudah selesai? Apalagi dia obrolin. Udah habis? Ini kita ngobrol beneran gak ada isinya sudah 16 menit loh ini. Luar Iya. biasa loh. Setengah jam itu lama juga ya ternyata ya. Iya. Aduh. Tapi kalau yang lain podcast 1 jam bisa ya, temanya banyak ya. Karena ada isinya. Oh, ini nggak ada Iya, isinya. nggak ada isinya ini. Nggak ada isinya. Iya, karena dari tadi Anda menanyakan pertanyaan kemarin loh. Tidak ada pertanyaan baru. Karena kemarin nggak ada Yang baru jawabannya. cuma Dit. tadi Nggak mengenai ada cakra jawabannya. tadi. Setelah itu nggak ada lagi. Oke, ini pertanyaan kelima. Tadi kan keempat ya. Untuk cakra medika, kedepannya kamu pengennya cakra itu jadi seperti apa? Yang kamu harapkan apa? Cakra ini seperti ini. Kamu pengennya seperti apa sih modelnya seperti apa? Jangka pendek ke jangka panjang nih? Dua-duanya. Nah, kalau jangka panjang ya jadi tempat medical check up nomor 1 se-Indonesia dong. Oke, bagus. Jangka pendeknya. Ini ya terus. Nah, jangka pendeknya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini kan udah arahnya udah bukan lagi tradisional nih. Iya. Tapi menariknya Cakra punya model story cerita Cakra Iya. bisa dikemas lah. Oh. Nah, Ada sejarahnya ya. ada sejarahnya itu yang bikin orang bahasanya apa ya? Ada trust. Oh. Nah, dengan era yang sekarang seperti media sosial itu ya harus peka. Makanya Anda pasti belum follow akun TikTok kita kan? Udah dong, lihat dong. Di Saya situ- tuh gara-gara Cakra saya download TikTok, Dit. Oh, Pengikut 1 follow apa? Anda pasti download TikTok buat nontonin cewek-cewek kan? Loh. Kenal lagi. Jangan dong. Kamu tuh nggak ada bukti kalau nyerang saya. Kalau ngomong suka bener. Nah, jadi alangkah baiknya yaitu kita ikutin era sekarang. Oh. Nah, kita ciptakan sebuah era baru yang membuat orang tuh Jadi intinya Cakra Tahu itu harus gitu. tampil beda ya. Diferensial produk gitu ya. enggak. Jadi orang pakai kita bukan karena harga murah, bukan karena kedekatan apa, tapi karena ada kebanggaan itu. Contoh ya, Anda beli minum kita nyebut merek Aqua pakai K kan. Itu pasti dipilih nomor 1 daripada merek-merek yang fit pakai F. Nah, pasti nomor 1-nya di situ. Jadi ya kalau orang udah percaya pada kita karena wah ngeliat konten-kontennya, wah lihat. Bahkan saya kepikiran kita punya merchandise. Oh, bagus. Nah, kita punya merchandise sendiri yang orang pakai itu wah Bangga gitu. Bangga. Contohnya kayak apa nih? banyak, bisa topi, kaos. Kaos sudah ada sih, jaket. kaos ada sih. Itu dari karena sekarang eranya kolaborasi. Banyak sekali brand-brand kemarin tuh ada Bodrek, ada Tobolo Soldier di kolaborasi sama fashion dengan sepatu, dengan sepatu yang t-shirt. gambarnya ultra, susu ultra itu yang mana? Itu kan kolaborasi sama artis-artis. Makanya sekarang tuh eranya itu brand-brand besar, brand-brand kecil itu Kolaborasi kolaborasi ya. dengan artis, dengan seniman-seniman, Iya. menciptakan suatu benda yang nilainya luar biasa. Ditambah lagi munculnya NFT ini. Bayangin aja sih Gojali jadi miliarder gara-gara foto selfie. Itu kan nggak ada orang ngira seperti itu. Iya. Makanya era sekarang itu kalau orang bilang dulu jualan benda yang berbeda benda, sekarang
sesuatu nggak kelihatan bisa bernilai luar biasa. Makanya ada nilainya ya. Apalagi karyawan kita banyak banget kan. Nah itu satu kepala saya yakin punya ide-ide yang luar biasa. Nah itu makanya coba kita rangkul teman-teman punya ide apa sih? Nah kita mainkan di situ. Oh gitu ya. Adanya ini pun hasil ide teman-teman kan. Oh sombong, itu dia disebutin. Dari tadi tuh menjilat mulu biar naik ini ratingnya. Aku tahu. Bisa naik gaji nggak Pak? Pak naik gaji Pak. Oke. Jadi itu ya lebih ke differential product dan orang tuh kalau mengenal Cakra kemudian MCU yang diganti Cakra tuh bangga ya. Ide kamu bagus loh, Dit. Pinter ya. Aku saya suka. Tahu, Anda mau nyerah kemana Anda itu? Premisnya kebaca premisnya. Orang itu jangan negatif thinking mulu. Enggak negatif karena saya sudah kenal Anda. Saya sudah kenal Anda dan saya tahu Anda mau kemana. Harus positif. Ya, saya banyak insight hari ini, sore ini banyak inputan sangat bagus sekali dari Adit. Tolong nanti omongan Adit di-cut semua jadi itu. Adalah, ini kan semua. Di channel saya ya. Dan saya yang mengatur. Tolong dong. Oh, ini channelmu. Wah, pelanggaran. Wah. Kalau di channel Cakra ini tidak lulus sensor. Ya. Oke, 5 menit lagi mau ngobrolin apa lagi? Transfer Newcastle United di Premier League. Nah, ini bagaimana nih? Setelah dibeli oleh ada beli yang baru. Siapa? Trippier. Udah lama itu Trippier. Tapi kan itu membawa yang baru itu kayak Luis Diaz di Liverpool tuh baru. Itu keren banget main. Nggak usah dibahas. Bahas itu yang baru-baru. Kayak Liverpool itu kan udah karatan, udah nggak usah dibahas. Newcastle United beli Trippier itu pengaruh sekali untuk perkembangan Newcastle United. Saya suka sekali itu. Dan mudah-mudahan menjadi tim kuda hitam di Premier League. Ya, kalau lihat uang yang punya ya, ownernya ya. Itu lebih kaya dari City katanya ya. Malah kemarin itu setahu saya City sama si PSG digabung. Bukan digabung, itu kalau nggak salah cuma 2 digit apa 1 digit ya, triliun euro. Sedangkan si yang punya Newcastle ini 3 digit. Buset. Itu kan gila sekali kalau mau langsung dijor-joran buat beli pemain. Nah pertanyaannya kan kembali lagi di sistem ya. Kembali lagi kalau punya duit, contoh MU ya. Nah, dia beli banyak pemain, bahkan backnya termahal nih si Maguire. Iya. Ya gitu-gitu aja. Yang penting kan sistemnya nih. Aku nggak kenal MU, tolong jangan bahas MU ya. Bahas yang lain aja lah. Ya, bahas Arsenal. Bagus itu udah pasti top lah itu. Pemiliknya kan punya klub basket bagus mainnya. Kenapa klub bolanya nggak sebagus itu? Ini udah bagus tahun ini udah bagus. Nggak kembali ke Newcastle tadi loh. Kan bahas Newcastle. Kamu tuh suka lompat kemana-mana, makanya nggak nikah. Nah lanjut lagi. Newcastle United itu apakah tahun depan beli pemain bintang-bintang itu garansi juara? Contoh kayak klub-klub yang lain kan banyak tuh kayak PSG, City ya domestik sih juara sih di piala-piala liga-liga masing-masing. Tapi champion dia tidak ada harapan. Oke, sudah ke situ. Mau saya counter nih. Ya udah langsung aja. Nah, kalau juara itu nggak sesuai dengan harapan orang ya. Kalau tapi sorry. Gimana? Syekhnya siapa itu yang beli Newcastle? Itu beli Newcastle tuh motivasinya apa? Juara atau memang persaingan pasar atau gimana di sana? Sebenarnya Newcastle itu udah lama banget ditawarkan untuk dijual. Bahkan ada tahu Coach Justin nggak? Coach Justin Laksana. Tahu. Sempet ditawari untuk mencarikan orang untuk beli. Dulu harganya masih murah. Nah jadi kenapa siapa sih jual yang beli itu? Nah jadi untuk pertanyaan mau menjadikan Newcastle overpower itu ya belum jelas. Tapi yang jelas adalah dia nggak akan instan. Dalam arti gini, City yang punya uang aja, dia jadi juara itu setelah siapa? Dipegang Pep. Dan Pep kita tahu gimana dia menciptakan suatu permainan tersendiri. Nah, terus kalau ngomongin PSG, jadi pelatih ini pengaruh ya. Kenapa PSG mendominasi? Ya liganya, Bos. Harus pindah liga. PSG itu harus pindah liga Inggris. Kalau di Liga Inggris, Newcastle juga nggak akan semudah itu langsung juara, nggak akan semudah itu. Kecuali dia menemukan
Gear tag yang bagus, coach yang bagus, iya. pemain yang perlu bagus waktu, bisa. perlu proses. Tapi ini akan jadi kompetisi yang menarik di Premier League di musim. Ya semoga depan saja karena ini sudah jadi kasihan ini. Cuma jadi pertandingan 2 tim aja, Liverpool sama City, kasihan yang lain gitu. Makanya 2 tim itu kalau bisa. Nah, satu lagi, satu lagi. Menarik. Harusnya Newcastle mencontoh Chelsea setelah diambil alih oleh Abramovich. Nah. Jadi tim yang gila sekarang. Bahkan koleksi piala sudah lengkap. Oh iya. Nah, itu adalah contoh yang cerdas. Jadi dia pecat-pecat pelatih nggak apa-apa asalkan mencapai tujuannya ya. Maksudnya jangan sampai banyak keluar uang tapi nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau mau menjadi tim yang kuat ya sistemnya semua harus jalan gitu. Anda itu kalau soal bola ini ya pinter ya, cerdas ya. Tapi Saya suruh olahraga main bola kok nggak bisa ya. Itulah. Tiap orang kan ini? ada pengamat nih, ada pemain. Oh berarti kalau pengamat berarti nggak tentu nggak bisa main bola ya? Kalau di Indonesia sih pelatihnya biasanya cuma ngamatin doang, nggak main nggak. Anda komentator tapi nggak pernah nyendang bola, nggak pernah. Nah itulah. Saya pernah ajak Anda main futsal itu nendang aja nggak bisa gitu. Tapi kok pinter menendang informasi gitu. Ini setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Yang mana ini? Nah, seperti Anda ya. Anda main bola nih. Jelas. Yang nggak pinter-pinter amat sebenarnya sih. Atlet saya. Pelaku juga, komentator juga lengkap. Jadi saya ada pengalaman. Jadi kalau bicaramu nggak olahraga juga enggak, tapi perlu Tapi kan Anda berada di posisi ini nih, rata-rata nih pemain rata-rata, informasi pengamat juga rata-rata. Jadi biasa aja sebenarnya. Pendapatan rata-rata. puas loh. Jadi yang tapi ya semoga saja sih liga kita lebih baik ya karena kalau liga 3 isinya kan berantem mulu ya. Oh iya. Betul. Ngomong kalau liga Indonesia itu kuncinya wasitnya diganti, jangan wasit Indonesia. Karena banyak lah. Harusnya offset nggak offset, harusnya nggak offset di offsetin, itu harus diganti wasit tuan. Kalau nggak gitu nggak berkembang bola Indonesia. Harusnya pakai VAR. Wasit itu nggak ada harganya di Indonesia. Dijongkrokin, ditabokin itu kasihan tuh wasit Indonesia itu. Aduh, nggak ada harga diri. Agak terlalu berat sih kalau kita itu antara terlalu berani pemainnya atau hukumannya yang kurang tegas. Nah, bisa masuk akal. Kalau ngomongin Liga Indonesia yang terbaru kan ini siapa namanya pemain Indonesia kemarin? Arhan, iya. Ya, Witan. Enggak yang Eki. ke Jepang ya Arhan. Nah, itu Arhan Pratama. Cukup membanggakan sih dalam arti kalau di sini aja sih nggak akan berkembang. Iya, betul. Contohnya sih kemarin siapa namanya? Yang di Eki yang mau Witan. Bukan. Apa? Yang lari nggak ada udelnya itu, nggak ada udel. Terence. Bukan, aduh lupa apa? Saya. Yang di Seoul. Yang di Korea Selatan siapa? Siapa? Song Heung-min itu siapa? Indonesia. Siapa? Fadil siapa? Tibu. Bukan. Yang Losa. Orangnya agak hitam, agak pendek. Bambang Pamungkas. Tibu siapa? Firman Utina. Budi Sudarsono. Di kiri. Di kanan. Okto. Sayap kanan. Okto. Belakang. Bukan. Nggak tahu lah. Aduh, kok jadi lupa sebentar sih. Siapa ya? Ya itulah nanti di. Nah, ya. Setelah dari Korea Selatan waktu kemarin di AFF. Mainnya bagus banget. Jadi saya rasa dari efek dari kemarin main di Sintayong itu. Iya. Siapa? Si Kambuaye? Bukan. Si Rakmak. Kaptennya? Evan. Bukan, satu lagi. Sebelah saya posisi kanan. Seingat saya sih kanan sih. Nggak tahu ke sayap, nggak tahu bek kanan ya. Lupa saya. Bek kanannya itu siapa ya? Sintayong itu. Pokoknya seragamnya Asnawi. Nah, itu Asnawi. Asnawi Mangkualam. Nah, tadi tuh mikir nama Jawa gitu, Mangkualam ya, bener-bener. Nah, itu Asnawi. Itu keren banget. Makanya setahu saya ya keren, tapi nggak sekeren setelah dia dari berkembang Korea. Berkembang. Bahkan si Egy juga berkembang setelah di luar kan. Jadi makanya bagus banget kalau banyak pemain-pemain yang dapat pelatihan atau klub di sana, karena kan di sini ya kebanyakan ya main oportunis, main-main yang
kurang sehat lah sehingga. Gitu. Jadi semoga sih semakin bagus lagi ya, karena ini menuju ke Piala Dunia kan. Yes. Apalagi Sintayong saya berharap banyak tuh Sintayong. Iya, Sintayong sih cukup tegas, cukup apa ya, bagus, secara sistem bagus. permainannya bagus. Meskipun kemarin sempat dikritik juga ya. Kemarin lawan menang Malaysia itu sudah suatu kemenangan. Suatu kemenangan. Pokoknya turnamen menang lawan Malaysia itu sudah menang itu. Bagi saya sudah menang. Iya, karena ya rival ya. Rival. Kalau sekedar lawan Timor Leste biasa aja sebenarnya. Timor Leste juga bagus sih sekarang. Iya. Udah keren. Udah 30 menit. Udah selesai. Yes. Kita mulai dari ngobrolin cakra sampai ke olahraga ya. Benar-benar obrolan sore yang sangat tidak berisi. Dihapus saja lah video ini nanti. Gak ada isinya. Ya, mungkin bisa komen di bawah ya. Nggak usah komen. Kalau mau liatin nggak usah. Episode 3-nya di obligasi. Oke. Close the lawang. Dia mikir closingnya. Kan close the door. Ya, jangan thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.